Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa yid nahdlatal watani fil alamin haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa, kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang masalah yang sedang viral atau booming pada saat ini, yakni tentang masalah sertifikasi ulama atau sertifikasi da'i. Di satu sisi, secara pribadi saya sangat setuju sekali dengan adanya sertifikasi ulama. Bahkan bukan hanya sekedar itu, perlu juga ada sertifikasi imam. Karena banyak sekali orang-orang yang maju juga menjadi imam. Sementara dalam aturan fikih itu belum pantas dan belum nyocok untuk menjadi imam. Saya punya pengalaman pribadi. Suatu saat pernah saya mampir sholat di musola yang ada di pinggir jalan. Itu imamnya luar biasa, suaranya bagus. Tetapi imam itu bukan hanya sekedar dinilai dari segi suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mana ada wawunya pada dal? Itu udah penambahan huruf. Ada yang kadang-kadang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha kok menjadi ha. Nah, oleh sebab itu, di satu sisi bukan hanya sekedar da'inya atau ulama di dalam menyampaikan aja harus disertifikasi, tapi bila perlu imam juga perlu untuk disertifikasi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, in sarrakum an tuqbala salatukum. Apabila kalian ingin untuk diterima salat kalian, falya ummakum, maka hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah khiyarakum, orang yang paling baik di antara kalian, terutama sekali orang yang paling baik bacaannya. Kenapa? Karena fa'innahum, karena sesungguhnya imam itu adalah wafdukum, itu adalah sebagai utusan kita, delegasi kita, fima bainakum wa baina rabbikum, antara urusan kita dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, saya sangat setuju bukan hanya sekedar da'inya aja atau dari segi bagaimana menyampaikan, tetapi imam juga perlu untuk disertifikasi. Artinya orang yang bisa untuk menjadi imam adalah orang yang lulus sertifikasi, terutama sekali dari segi bacaannya, dianggap itu baik, dianggap layak, artinya sudah dapat sertifikat. Karena dalam kitab fikih Fathul Mu'in mengatakan ndak sah la yasihhu, ndak sah iqtida'u al-qari, tidak sah orang yang bagus bacaannya untuk mengikuti al-ummi, orang yang bacaannya tidak bagus. Kemudian mengenai masalah sertifikasi ulama atau sertifikasi da'i, ini di satu sisi saya juga setuju. Karena banyak orang yang hanya baru bisa berbicara, hanya pandai dalam bidang public speaking, kemudian mereka sudah tampil untuk menjadi da'i. Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fal yang zuru, maka hendaklah mereka itu memperhatikan amman yakhuzuna dinahum, dari siapakah mereka harus mengambil agama mereka. Bahkan Syekh Zainuddin dalam sebuah lagu yang beliau susun menyatakan, pandai-pandai memilih guru tahu ngaji, guru sategakkan jujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Ulama yang lain juga mengatakan, Syekh Al-Azizi mengatakan bahwa khuzu al-ilma syar'iyyah, ambilah ilmu syariat itu aman dari orang yang tobat siratuhu, orang yang sirohnya, perjalanan hidupnya baik, wasariratuhu, dan hatinya baik. Ini perkataan ulama. Nah, sekali lagi, di satu sisi saya sangat setuju dengan adanya
sertifikasi da'i, supaya jangan orang sembarang untuk berbicara tentang agama padahal dia tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan masalah itu. Karena Rasulullah bersabda, "Idza wassidal amru," apabila sebuah perkara itu disandarkan ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah masa kehancuran. Akan tetapi niat yang baik juga perlu dilakukan dengan cara yang baik. Seharusnya orang yang menginginkan atau orang yang mengusulkan, misalnya Menteri Agama yang menginginkan untuk terjadinya sertifikasi da'i, alangkah baiknya sebelum diadakan atau sebelum rencana ini direalisasikan, hendaklah beliau itu mengumpulkan semua ormas-ormas, mengumpulkan semua ulama-ulama dari berbagai macam kalangan. Baik itu ulama-ulama dari organisasi NU, dari organisasi Muhammadiyah, dari organisasi NW, dari yang bermazhab Salafi misalnya, atau semua organisasi yang ada di Indonesia itu. Kemudian dimusyawarahkan dan disepakati poin-poin yang menjadi penilaian-penilaian dalam sertifikasi ulama tersebut. Karena di Indonesia ini bukan hanya satu organisasi, bukan hanya satu paham. Nah, oleh sebab itu perlu mungkin mereka untuk diajak untuk musyawarah, bila perlu hasil musyawarah tadi itu diseminarkan. Nah, mungkin kalau hal ini dilakukan, ya insya Allah mudah-mudahan itu tidak menjadi polemik, tidak menjadi masalah. Karena kalau hanya masih sebatas wacana, kemudian dilontarkan ke publik, lebih-lebih melalui media massa, tanpa sebelumnya musyawarah, tanpa sebelumnya mengumpulkan para tokoh-tokoh ulama dari berbagai macam ormas, maka hal ini akan menimbulkan masalah, menimbulkan polemik dan pertentangan dari berbagai macam kalangan masyarakat. Bahkan ada yang kita dengar sampai ada yang ingin untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah ini. Mungkin sekedar ini, sekedar hanya sumbangan ide, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan rahmat dan ridhonya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.